Kok nggak ada Oke, beritahuan record? oke. Hmm, Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 24F bakal jelasin apa sih konstitusi itu dan perannya di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Anissa, next slide. Nah, ada anggota kelompok kami yang pertama yaitu Bunga Aulia Setia dengan 3 NIM terakhir 017, Anissa Nadia dengan 3 NIM terakhir 059, saya sendiri Stevia Dia Putri dengan 3 NIM terakhir 157, Ahmad Asyari dengan 3 NIM terakhir 174, Muhammad Daniatul Ilham dengan 3 NIM terakhir 213, dan yang terakhir Aurelia Cantika dengan 3 NIM terakhir 262. Oke, next slide. Nah, di sini ada poin pembahasan yang menjelaskan mengenai apa aja yang bakal kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ada arti penting, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada nilai-nilai konstitusi, yang kelima ada sifat-sifat konstitusi, dan yang keenam ada UUD. Oke, next slide. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian konstitusi, yang bakal dijelasin oleh saya sendiri yaitu Stevia Widya Putri. Nah, konstitusi itu apa sih? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam mengatur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi dapat berbentuk tertulis, contohnya UUD, dan ada yang tidak tertulis, contohnya konvensi dan tata kenegaraan. Nah, kenapa sih kok konstitusi itu tidak sama dengan UUD? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa UUD kan bagian dari konstitusi yang tertulis. Jadi konstitusi itu beda dengan UUD. UUD itu adalah bagian dari konstitusi, sedangkan konstitusi itu adalah yang menaungi UUD. Seperti itu. Next slide. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Di mana konstitusi ini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, apalagi buat negara yang mendasarkan dirinya itu pada konstitusi atau negara konstitusi. Hal itu menjadikan negara itu selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Memang pada dasarnya ini konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting yang harus ada dalam suatu negara karena tanpa ada konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, maka penguasa dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, penguasa dapat melakukan apa saja dengan sewenang-wenangnya. Terima kasih, next slide. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Next slide. Nah, di sini terdapat 6 fungsi dalam konstitusi. Yang pertama itu ada berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Nah, di sini maksudnya konstitusi itu berperan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau mungkin sebagai pedoman atau dasar dalam membangun rasa nasionalisme, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Kemudian yang kedua, itu ada berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga tidak bersifat sewenang-wenang. Yang kedua ini itu pada dasarnya
segala pembagian kekuasaan, pembagian mekanisme pemerintahan, batas kekuasaan pemerintah. Nah, fungsi untuk dibuatnya perincian tersebut itu adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, pada fungsi yang ketiga yaitu berfungsi sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masa depan masyarakat. Nah, dalam hal ini kita dapat mengambil contoh di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memungkinkan perubahan sesuai dengan aspirasi rakyat seperti penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Dilanjutkan pada fungsi yang keempat yaitu berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan negara yang dijunjung tinggi. Nah, di fungsi yang keempat ini itu berfokus pada pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, di mana konstitusi berperan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan konstitusi yang ada yang dijunjung tinggi oleh warga negara. Kemudian pada fungsi yang kelima yaitu menjamin hak asasi warga negara sebagai hak dasar kepemilikan setiap warga negara. Yang dimaksudkan di sini ialah dapat kita pahami dari apa yang sudah tertera di PPT bahwa konstitusi itu dia harus memastikan bahwa setiap warga negara itu memiliki dan mendapatkan hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara seperti hak atas kebebasan beragama dan beribadah, hak mendapat pelayanan kesehatan seperti mendapatkan BPJS Kesehatan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu berfungsi mengatur apa yang menjadi hak warga negara dalam hubungannya dengan negara. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara itu, jadi di sini selain pemerintah mengatur hak-hak yang dapat diterima oleh warga negara seperti yang di poin 5 tadi, nah pemerintah juga mengatur hak kewajiban yang harus dijalani oleh warga negara. Yang kewajiban ini menjadi hubungan timbal balik antara warga negara dan juga negara. Contohnya itu jika misalnya seseorang telah mendapatkan hak memilih dalam pemilihan umum. Nah, maka kewajiban orang tersebut ialah ya, menjaga demokrasi dan juga persatuan bangsa. Dan masih banyak contoh lainnya. Saya kira itu materi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai konstitusi. Jadi nilai-nilai konstitusi ini ada 3, yaitu yang pertama ada nilai normatif, yaitu konstitusi yang berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni serta konsekuen, baik secara hukum maupun dalam kenyataannya. Nilai normatif ini menunjukkan bahwa konstitusi bukan sekedar dokumen tertulis, tetapi harus diterapkan dan dijalankan secara nyata. Karena setiap aturan dan hukum yang tertulis dalam konstitusi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada penyimpangan atau pelanggaran. Misalnya, hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi harus dijamin dan dihormati oleh semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, nilai nominal yaitu konstitusi yang berlaku secara hukum tetapi tidak sepenuhnya diterapkan dalam kenyataan, sehingga ada beberapa pasal yang tidak dijalankan. Pada nilai nominal ini, konstitusi memang diakui dan diresmikan secara hukum, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal, karena ada pasal-pasal yang tidak diterapkan atau dilanggar. Seperti contoh yaitu eh, ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi, namun tetap dijalankan karena kurangnya pengawasan atau ketidakpedulian terhadap hukum. Kemudian ada nilai semantik, yaitu konstitusi yang sah secara hukum, namun hanya dijalankan untuk kepentingan partai yang berkuasa, tanpa penerapan yang nyata bagi masyarakat. Nilai semantik ini
eh, menggambarkan situasi di mana konstitusi hanya menjadi alat legitimasi bagi penguasa tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Konstitusi memang hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok atau partai tertentu. Misalnya, kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan pihak yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk konstitusi. Konstitusi itu seperti aturan main dalam sebuah negara, yang dimana ini tuh semacam buku panduan yang pastinya harus diikuti oleh pemerintah ataupun rakyatnya. Di sini kita akan berbicara tentang sifat-sifat dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama, di sini ada fleksibel dan juga rigid. Fleksibel, ini tuh seperti luas atau lebih santai. Jadi, konstitusi yang bersifat fleksibel itu mudah diubah melalui prosedur legislatif biasa, seperti undang-undang. Oke, maaf ada kendala jaringan tadi. Akan saya lanjutkan di sini. Sifat-sifat konstitusi yang fleksibel itu memuat hal-hal pokok sehingga mudah untuk eh, diubah dan disesuaikan sesuai dengan kondisi-kondisi konkret dalam perkembangan zaman di masyarakat. Nah, sebuah konstitusi itu walaupun dia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, pasti akan bisa ketinggalan zaman dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Sehingga ketika sebuah perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu untuk dirubah dan disesuaikan. Kebalikan dari fleksibel sendiri, di sini ada rigid. Rigid itu kaku atau lebih susah daripada sifat fleksibel itu sendiri. Rigid ini sifatnya susah diubah karena membutuhkan prosedur yang lebih kompleks atau lebih sulit. Misalnya dengan persetujuan dari badan legislatif, bahkan dengan referendum atau sidang khusus. Contohnya di sini ada konstitusi dari Amerika Serikat. Atau di Indonesia sendiri, kita bisa menemui sifat ini ketika ingin mengubah UUD 1945. Nah, untuk mengubah itu harus melalui sidang MPR, bukan cuma keputusan dari pemerintah ataupun DPR. Oke, next. Di sini ada sifat-sifat konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi memang jelas-jelas konstitusi yang memang ditulis dalam sebuah naskah atau dokumen tertulis ini merupakan konstitusi yang berdasarkan dari adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Lebih ke kebiasaan atau praktik yang memang sebenarnya sudah berjalan sejak dahulu kala, sejak lama,
atau tidak ada catatannya secara resmi dalam sebuah dokumen atau naskah. Untuk tidak tertulis ini memuat aturan-aturan dasar yang tidak dikodifikasikan dalam satu dokumen resmi, melainkan ini berasal dari kebiasaan dan praktik politik. Contohnya itu seperti di Inggris. Di Inggris itu banyak aturan pemerintahannya itu memang berdasarkan tradisi, bukan eh, ditulis dalam dokumen yang resmi, dokumen hukum begitu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya Ahmad Asyari akan melanjutkan materi mengenai sejarah berkembangnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi merujuk pada buku pendidikan kewarganegaraan yang kami gunakan, di mana penulis pertamanya itu R.R. Nani Setiawati. Em, di sini dikatakan bahwa ada 4 poin utama dari perkembangan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku mulai dari 17 Agustus tahun 1945 hingga 27 Desember 1949. Oke, operator boleh next slide. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang perlu diketahui teman-teman. Yang pertama, rancangan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 10 hingga 16 Juli 1945. Sementara penetapannya itu ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang ditetapkan itu hanya bagian pembukaan dan batang tubuh. Sementara penjelasannya itu tidak ditetapkan. Boleh next slide, operator. Nah, meskipun PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 17 Agustus, namun ini tuh berlaku surut, yang dimana diperuntukkan bagi negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan jika tidak berlaku surut ini, maka ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimpa Indonesia. Salah satunya adalah yang lihat pada next slide. Operator boleh next slide. Nah, penjajahan akan kembali terjadi di Indonesia. Ketika Undang-Undang Dasar tadi belum ditetapkan pada tanggal 17 Agustus, dalam artian Indonesia memproklamirkan dirinya merdeka sementara belum ada hukum dasar yang mendasari negaranya, maka hal ini akan terjadi kevakuman hukum, sehingga sangat mudah terjadi pengambil alihan kekuasaan atau kekuasaan. Sehingga menjadi solusi, menjadi langkah yang sangat efektif bagi PPKI untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara pada saat itu. Nah, mungkin boleh slide sebelumnya, operator. Nah, di sini juga ada poin bahwa dikatakan diundangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini diundangkan pada Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tahun 1946. Oke, boleh dua next slide selanjutnya. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 1945 ini dirasa kurang efektif, ternyata pada tahun 1949 itu ada lagi konstitusi RIS yang dimana lahir dari KMB atau Konferensi Meja Bundar. Oke, operator boleh next slide. Nah, gambar terlihat gambar kota Yogyakarta yang dimana ternyata menjadi highlight dari konstitusi RIS ini. Lantas apa sih yang menarik dari kota Yogyakarta dari sudut pandang konstitusi RIS ini? Oke, operator boleh next slide untuk mengetahui penjelasan selanjutnya. Nah, jadi melalui sebuah perundingan yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan pihak Belanda yang lebih dikenal dengan Konferensi Meja Bundar, seperti yang terdapat pada gambar. Nah, ini disepakati bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara serikat, sehingga ada negara-negara bagian dari negara Indonesia itu ada negara-negara bagian yang sehingga hukum dasar yang mendasari negara itu haruslah juga berupa konstitusi RIS. Nah, sementara yang spesial dari Yogyakarta ini adalah
Konstitusi RIS itu tidak berlaku di negara bagian Yogyakarta, melainkan masih menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, namun hal ini tuh berlaku dalam waktu yang relatif singkat, karena sejak semula bangsa Indonesia ini menginginkan bahwa negara Indonesia itu bersatu dalam satu kesatuan negara, tidak menjadi negara bagian, memiliki negara bagian sendiri, tidak seperti itu. Sehingga em, seiring waktu negara Indonesia kembali dalam bentuk negara kesatuan, bukan lagi negara serikat. Dari sinilah konstitusi RIS ini tidak lagi berlaku dan kembali ke Undang-Undang Dasar. Oh, ini slide operator. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku mulai dari 17 Agustus tahun 1950 hingga 5 Juli 1959. Nah, ketika negara Indonesia berubah bentuk dari negara serikat menjadi negara kesatuan, maka UUD yang berlaku juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, UUD S50 ini memang dimaksudkan hanya bersifat sementara karena apa? Karena pada waktu itu pemerintahan dan rakyat itu mengharapkan adanya pemilu untuk pemilihan lembaga konstituante. Nah, lembaga konstituante ini juga diharapkan dapat merumuskan suatu undang-undang dasar, suatu hukum dasar negara yang dapat dijadikan pedoman, yang dapat menggantikan undang-undang dasar yang hanya bersifat sementara ini. Nah, boleh next slide. Jangan dulu deh operator, jangan dulu. Nggak jadi slide. Nggak jadi next slide operator. Nah, mohon maaf. Nah, namun ternyata ekspektasi masyarakat itu tidak terpenuhi karena lembaga konstituante itu tidak berhasil merumuskan suatu undang-undang dasar. Bahkan lembaga konstituante itu em, memiliki kinerja yang kurang baik. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan Presiden mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Yang dimana salah satu isinya itu adalah ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kembali berlaku. Jadi poin pertama tadi berlaku kembali, sementara Undang-Undang Dasar sementara ini akan dinonaktifkan, tidak berlaku lagi. Oke, boleh next slide, operator. Nah, selanjutnya kita kembali membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, dia ini berlaku mulai dari 5 Juli 1959 hingga sekarang. Nah, sejak diberlakukannya kembali UUD NRI tahun 1945 ini melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD NRI tahun 1945 masih dinyatakan berlaku hingga sekarang, meskipun dengan telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan atau amandemen, di antaranya pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, boleh next slide. Lantas apa saja sih yang melatar belakangi perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Nah, ada beberapa aspek yang melatar belakangi. Yang pertama itu aspek filosofis. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan produk dari kekuatan politik, sehingga besar kemungkinan ada beberapa kekuatan politik yang merasa sudah besar dan kuat sekarang ini kepentingannya sehingga belum terakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Oleh karenanya, mendesak kekuatan politik yang lain untuk melakukan perubahan. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini disusun oleh manusia yang sesuai dengan kodratnya, sehingga tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan. Kemudian ada aspek historis. Sejak mula pembuatannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Hal itu disampaikan oleh Soekarno sendiri, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimaksudkan bersifat sementara. Sehingga nanti jika kondisi sudah memungkinkan, akan disusun sebuah Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian ada aspek yuridis. Disentuhkan pada pasal 37 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah dikatakan bahwa peluang bagi generasi berikutnya akan terjadi perubahan. Kemudian ada aspek substansif. Ternyata dalam Undang-Undang Dasar itu ada juga yang namanya kelemahan. Yang pertama, oke, boleh next slide dulu, operator. Nah, teman-teman boleh lihat di layar ada beberapa kelemahan substansif dari Undang-Undang Dasar. Ada kekuasaan eksekutif terlalu besar, rumusan pasal-pasal yang terlalu sederhana, unsur-unsur konstitusi tidak dielaborasi secara memadai,
hingga status dan materi penjelasannya yang mungkin kurang terstruktur dan kurang tersistematis. Oke, boleh next slide. Nah, dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama, tidak akan melakukan perubahan terhadap pembukaan, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya, kemudian perubahan harus dilakukan dengan cara adendum. Nah, dari awalnya itu, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sementara setelah terjadi beberapa amendement, jadinya itu hanya tersisa 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua anggota kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena terkendala device dan jaringan. Oke, selanjutnya yaitu setelah ada penjelasan dari kelompok kami, sekarang kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya jelaskan teknis tanya jawabnya. Nah, pada sesi pertama, kelompok kami memberikan kesempatan bagi 3 penanya pertama. Untuk para partisipan yang hendak bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan mengirim pertanyaan melalui chat Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para partisipan yang telah mengajukan pertanyaannya melalui chat Zoom. Bagi anggota kelompok yang ingin menjawab pertanyaan dari para partisipan, silahkan on mic dan membacakan pertanyaan dari partisipan. Baik, kepada Ahmad Asyari, dipersilahkan. Baik, terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Muhammad Rizky Febrian terkait sejauh mana konstitusi dapat membatasi kita sebagai masyarakat dalam memberikan pendapat, kritik maupun saran terhadap kebijakan pemerintah. Nah, karena pemahaman saya, em, sejauh mana rakyat dapat memberikan saran terhadap pemerintah, terhadap kebijakan. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu diberikan hak untuk memberikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, terhadap pemerintahan Indonesia. Jadi, tidak ada salahnya rakyat untuk memberikan saran, kritik maupun pendapat selagi itu tidak mencemarkan nama baik, tidak mengandung unsur hoax, dan dilakukan secara kondusif, tidak dengan cara yang anarkis seperti yang teman-teman lihat di banyak berita terkait demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Nah, jadi sebaiknya kritik yang disampaikan itu ada batasan-batasannya, tidak mengandung unsur pencemaran nama baik, tidak melanggar undang-undang ITE, dan tidak mengandung unsur hoax. Saya pikir seperti itu. Kemudian um, dasar dari rakyat memiliki hak itu, memiliki hak untuk memberikan pendapat terhadap kebijakan Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang 28, Undang-Undang Pasal 28E ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ dijelaskan bahwa rakyat itu memiliki hak untuk berkumpul, membentuk serikat, dan memberikan pendapat terhadap kebijakan. Jadi, saya rasa kembali lagi kepada rakyat agar dapat memberikan saran yang baik dan membangun dan dilakukan secara kondusif kepada pemerintah. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Revalin Aurelia Putri dengan NIM 089 dari kelas 2024E. Mengapa masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia? Jadi, kenapa masih terjadi penyalahgunaan itu ada beberapa faktor, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu lemahnya penegakan hukum, di mana aturan hukum itu sebenarnya seperti yang kita tahu itu sudah ada, tetapi dalam penerapannya itu seringkali tidak konsisten atau bisa juga dibilang tidak adil. Kemudian ada kasus korupsi yang masih merajalela, seperti yang kita tahu, kasus-kasus yang sedang ramai dikenal orang, yaitu kasus dari Pertamina. Nah, kasus-kasus korupsi seperti itu yang masih merajalela sehingga membuat kebijakan pemerintah itu tidak dijalankan dengan baik. Kemudian adanya nepotisme atau politik dinasti. Kemudian selanjutnya itu ada lemahnya kontrol dari masyarakat dan lembaga pengawas. Di Indonesia sudah ada, seperti yang kita tahu, memiliki beberapa lembaga pengawas seperti OJK, seperti KPK, BPK, Ombudsman itu, tetapi mereka sering mendapatkan tekanan politik sehingga hal tersebut menghambat pekerjaan mereka. Kemudian ada juga kurangnya transparansi dalam kebijakan publik. Dimana yang kita tahu banyaknya keputusan-keputusan pemerintah yang mereka buat tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat, tanpa adanya transparansi kepada masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan um, rawan untuk disalahgunakan atau dan juga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada rendahnya kesadaran dari partisipasi masyarakat, di mana masih banyak masyarakat-masyarakat yang masih apatis terhadap politik dan juga tidak aktif dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu adanya kesadaran, peningkatan penegakan hukum, penguatan lembaga pengawas, keterbukaan informasi, serta sebagai masyarakat Indonesia kita harus berperan aktif dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaannya Seli Rahmadani dari kelas 24E dengan digandim terakhir 108. Tadi disebutkan bahwa konstitusi ada agar pemerintah tidak dapat sewenang-wenang Ya, boleh dilanjut jawabannya, Mbak Stevia. Baik, terima kasih. Sekarang izin menjawab mengenai pertanyaan dari Seli Ramadhani. Tadi pertanyaannya disebutkan bahwa konstitusi ada agar pemerintah tidak dapat sewenang-wenang. Namun sejauh manakah konstitusi mampu secara efektif dalam membatasi kekuasaan pemerintah di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter? Nah, jawabannya seperti ini. Nah, seperti yang telah saudari tanyakan untuk saudari Sally, bagaimana sih konstitusi bisa membatasi wewenang pemerintah? Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya pembuatan UUD nih. Kan kalau UUD mau disahkan tapi tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan pemerintah, pastikan merugikan di kedua belah pihak. Nah, dari sini aja kita kan udah tahu bahwa UUD itu sebagai pedoman bangsa harus sesuai dengan rakyat dan pemerintah. Artinya konsep pemerintahan oleh rakyat nih
menjadi pilar dalam negara kita. Jadi pemerintah tuh nggak bisa seenaknya sendiri membuat kebijakan. Nah, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini presentasi sekaligus sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih teman-teman. Izin N ya.